Bab 952. Di dalam mobil menuju kota Majaya. Aurel berkata dengan penuh semangat. Aku tahu kamu pasti bisa menang. Sebelumnya, Aurel merasa sangat tertekan dalam pertempuran ini. Sekarang, Adril sudah beralih ke posisi yang menguntungkan sehingga membuatnya merasa lega. Syukurlah kalau bisa menang, gumam Ana sambil menghela napas lega. Ana tanpa sadar mengepalkan tangannya. Karena terlalu kuat, tangannya jadi sedikit kebiruan. Yasmin melihat adegan itu dengan ekspresi muram, lalu berkata dengan nada sinis, hanya menang sekali saja, kok. Masih banyak masalah yang menunggunya di belakang. Dia nggak akan bisa keluar dari kota Majaya. Diam. Kalau bukan karena Adril, kamu sudah mati, tahu nggak? Seru Aurel dengan nada marah. Plak. Ana langsung menamparnya, kemudian menatap Yasmin dengan tatapan dingin. Kamu harus dewasa sedikit. Kelak, kamu harus menghormati Adril. Setelah mendapat tamparan, Yasmin hanya tersenyum sinis dan tidak berbicara. Dia melihat pemandangan itu dengan tatapan meremehkan. Namun, Aurel memalingkan wajahnya, lalu melihat adegan itu dengan penuh harap dan berkata, Adril, kamu harus kembali ke kota Silas dengan selamat. Bahkan, Gilbert juga kalah master puncak tingkat 5 ke bawah. Tidak ada yang berani menantang Adril lagi. Sekarang, Adril harus segera kembali ke kota Silas dengan membawa kemenangannya ini. Sementara itu, di medan perang, semua orang menahan napas sambil melihat perkembangan pertempuran dengan tegang. Apakah pertempuran ini akan berakhir seperti ini? Aku nggak rela, seru Gilbert dengan marah. Amarah Gilbert telah menguasai pikirannya. Saat ini, dia seperti orang gila dan setiap bagian tubuhnya seperti pedang. Ketika mengedarkan energi sejatinya, luka-luka Gilbert makin pecah sehingga mengucurkan darah segar. Lalu, dia menerjang ke arah Adril. Tatapan Adril kosong dan kekuatan darah dalam tubuhnya bangkit. Meskipun hanya sedikit, itu adalah kekuatan mata ganda. Tingkat kekuatannya sangat tinggi sehingga cukup untuk menghancurkan pihak lawan. Dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan Gilbert. Lalu, dia mengangkat tinjunya. Shoot! Dia mengumpulkan kekuatan terkuat dengan tinjunya, membuat ribuan energi pedang yang terbentuk dari teratai hijau di sekitar Gilbert hancur berkeping-keping dan melesat keluar, menghancurkan segalanya dan menembus tanah beberapa meter. Di tengah pecahan teratai hijau itu, Gilbert terlempar keluar. Tubuhnya dipenuhi dengan luka. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah. Gilbert, seru Hendy dengan panik. Lalu, dia segera menghampiri Gilbert dan memapahnya. Aku masih bisa bertarung. Aku masih bisa bertarung. Minggir. Gilbert berjuang untuk melepaskan diri dari orang-orang di sekitarnya. Dia menatap Adril dengan matanya yang berdarah sambil berkata, Adril, ayo bertarung lagi. Kalau kamu ingin menjadi yang terbaik di antara rekan sebayamu, kamu harus membunuhku dengan tanganmu sendiri. Ucapan ini membuat semua orang terkejut. Gilbert terlalu sombong dan tidak bisa mentolerir siapapun yang mengalahkan dirinya. Dia menatap Gilbert dari atas ke bawah dengan acuh tak acuh sambil berkata dengan ekspresi tenang, nggak perlu. Setelah pertarungan ini, kamu nggak akan bisa mengalahkanku lagi. Hendy pun berteriak marah, diam. Anakku hanya terburu-buru untuk menang, makanya dia menunjukkan kelemahannya. Kamu hanya beruntung menang sekali, nggak usah sombong. Gilbert menyelanya dan berkata, nggak usah banyak bicara. Aku akan membuktikan kehebatanku dalam pertarungan. Adril balik bertanya, membuktikan untuk siapa? Kenapa harus membuktikan? Gilbert sedikit terkejut saat ditanya. Dia memandang Adril dengan tatapan bingung. Adril berkata dengan tenang, aku nggak pernah ingin menjadi yang terbaik di antara rekan sebayaku. Aku hanya mengikuti jalanku sendiri. Jadi, kalau ada pertempuran, harus kuhadapi. Menang atau kalah, itu pilihanku sendiri, jadi aku bisa menerimanya. Kalau kalah, ya kalah. Aku masih bisa memulai dari awal. Sedangkan kamu, menempuh jalan itu sendirian tanpa teman itu sangat sepi. Musuh di jalan hanyalah tamu saja, kenapa harus membuktikannya kepada siapapun? Gilbert, kamu bukan ingin menjadi yang pertama. Kamu juga bukan ingin mengalahkan teman sebayamu, tapi kamu hanya nggak bisa menerima kekalahan saja. Makanya, kamu baru memaksakan diri untuk melawanku tanpa memedulikan masa depanmu. Setelah perkataan ini diucapkan, semua orang langsung tercengang. Ekspresi mereka penuh dengan perhatian. Tidak peduli seberapa sombongnya Gilbert, dia tidak seharusnya terburu-buru memaksakan diri hanya untuk mencari kemenangan yang menghancurkannya. Dia selalu merasa paling hebat. Namun, apakah dia benar-benar ingin dihormati atau tidak bisa menerima kekalahan? Bab 953. Jelas, ucapan Adril lebih masuk akal. Gilbert bukanlah orang yang suka menjadi nomor satu. Dia hanya tidak bisa menerima kekalahan. Setelah terjatuh, dia sulit untuk bangkit kembali. Elin juga terpaku sambil menatap Adril dengan tatapan penuh makna. Dalam pertarungan ini, Adril tampaknya sudah menang 2 kali. Menang sekali dalam pertarungan dan menang sekali dalam mental. Gilbert terpaku dan tidak lagi berteriak. Tatapannya terus berubah-ubah. Jantungnya berdetak kencang, seolah-olah telah terstimulasi. Gilbert, jangan dengarkan omongannya. Hendy langsung panik. Takut anaknya terpengaruh oleh perkataan ini dan akan mengalami gangguan jiwa. Huek. Gilbert tiba-tiba muntah darah dan wajahnya sangat pucat. Dia tidak memohon untuk bertarung lagi. Dia berdiri dengan susah payah tanpa melihat Adril. Dengan tatapan penuh kebingungan,
Dia berjalan terhuyung-huyung keluar. Gilbert. Hendy langsung panik dan menopangnya. Namun, Gilbert malah mendorongnya, lalu menatap Hendy dengan wajah pucat pasi sambil berkata, aku ingin mengasingkan diri. Baik. Hendy dengan tidak tega segera memapah Gilbert pergi. Namun, sebelum pergi, dia memandang Adril dengan tatapan tajam dan berkata, tunggu saja. Jangan pikir kamu bisa menghasut tekad anakku. Setelah anakku keluar dari tempat pengasingan, dia pasti akan membunuhmu. Bawa dulu anakmu. Kalau dia bisa pulih, kita akan bahas soal pertarungan lagi. Kalau enggak, dia akan kehilangan kualifikasi menjadi musuhku untuk selamanya, ujar Adril sambil menatap mereka pergi. Ucapan Adril ini telah mengganggu tekad Gilbert dan menanamkan iblis dalam hatinya. Jika tidak bisa menyingkirkan iblis dalam hatinya, Gilbert tidak akan bisa pulih lagi. Jika dapat menyingkirkannya, pertarungannya akan lebih memukau. Inilah yang dinanti-nantikan Adril. Semua tergantung padanya sendiri. Gilbert sudah kalah. Deka dan yang lainnya terkejut. Selain itu, bos-bos besar di tempat kejadian dan orang-orang yang menonton siaran langsung benar-benar sangat bersemangat. Bahkan generasi muda seperti Gilbert pun kalah. Mulai hari ini, di antara teman sebayanya, Adril harus dihormati. Master puncak di bawah tingkat 5 tidak ada yang berani menghalangi Adril. Saat ini, Adril tiba-tiba mendongak dan berkata dengan tenang, kupersilakan jenius berikutnya untuk bertarung denganku. Semua orang saling memandang. Mereka semua menjadi bingung dan tidak bisa berkata-kata. Pertarungan tadi begitu mengguncangkan. Semua orang sudah melihatnya. Gilbert saja kalah. Sekarang siapa yang berani bertindak? Saat ini, nada bicara Adril yang tenang ini membuat semua orang di tempat dan yang menyaksikan pertarungan melalui siaran langsung sedikit terkesan dengan sikapnya. Ekspresi Adril sangat tenang. Matanya berbinar. Kekuatannya sangat kuat. Kulitnya bersinar. Dan tubuhnya bergemuruh. Tampak ada energi darah yang mengalir dengan deras. Terlihat tak tergoyahkan. Membuat orang tidak berani menantang. Ekspresi Rico dan yang lainnya langsung menjadi suram. Apakah hari ini mereka benar-benar akan melepaskan Adril? Ekspresi Calvin langsung berubah dari terkejut menjadi senang. Lalu, dia berkata, Rico, dengan trik seperti itu, kamu berani mengganggu Pak Adril. Dasar pecundang. Jangan sombong. Dia hanya mengalahkan Gilbert saja. Sekarang, dia belum lolos. Kata Rico dengan nada sinis. Setelah perkataan ini terucap, semua orang merasa terguncang dan merasa sedih. Seorang jenius yang baru mengalahkan Gilbert, masih harus mati. Dia tidak bisa menjadi yang pertama lagi. Benar-benar sangat disayangkan. Calvin mendengkus dingin, lalu menghampiri Adril untuk memberikan beberapa penjelasan. Dia ingin memberitahu Adril bahwa dia telah mengatur beberapa jalan keluar rahasia di kota Majaya, sehingga Adril bisa melarikan diri dari sana. Dengan bakat yang dimilikinya, Adril hanya perlu berlatih selama beberapa tahun saja. Pada saat itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Pak Dennis, bisakah kamu mengikuti Adril dan membunuhnya? Junet langsung panik, jadi dia menyuruh Dennis untuk bertindak secara diam-diam. Bagaimanapun juga, dia sudah mengorbankan terlalu banyak hal untuk membunuh Adril. Dennis pun berkata dengan tenang, nggak usah terburu-buru. Ada orang yang akan membantu. 954. Ada orang lain. Siapa? Junet sedikit terkejut, kemudian melihat ke arah Elin. Pada saat ini, Rico memperingatkan Elin dengan cemas. Nona Elin, lihat ini. Sepertinya harus melanggar aturan. Apakah Nona ingin bertindak sendiri? Keluarga Gunawan dapat membantu mengurangi tekanan bagi keluarga Forest. Sekarang, hanya Elin yang bisa membunuh Adril dengan kekuatan yang luar biasa. Adril bisa mengalahkan Gilbert. Apakah dia juga bisa mengalahkan Elin? Elin mengalihkan pandangannya ke arah Adril, lalu berkata, ini adalah kota Majaya, bukan kota Danusa, juga bukan kota Warnia. Jadi, tolong hormati Pak Deka. Setelah dia meninggalkan kota Majaya, aku akan bertindak. Ini, Rico langsung bungkam. Tampaknya nggak ada yang bisa membunuhku. Adril hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, tiba-tiba, energi sejati yang sangat kuat melanda dari luar medan perang, menerjang Adril dengan cepat dan menyerangnya dengan ganas. Shoot! Energi sejati ini sangat kuat. Energi ini menghancurkan pertempuran besar sebelumnya antara Adril dan Gilbert, penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hal ini membuat semua orang terkejut. Bahkan Elin pun terkejut. Bulu kuduknya berdiri. Ekspresi Adril juga berubah. Serangan ini terlalu mengerikan, membuatnya merasa terancam. Meskipun meledakkan keahlian bela diri di seluruh tubuhnya, dia tetap akan mati. Di tengah keterkejutan orang-orang, tanpa berpikir panjang, dia langsung melompat ke atas. Kemudian dengan cepat menarik Deka yang tidak siap dan bersembunyi di belakang Deka. Sialan, apa yang kamu lakukan? Meskipun memiliki keterampilan bela diri yang sangat baik, Deka juga tidak bisa menahan diri. Dia terkejut ketika Adril menggunakan dirinya sebagai tameng. Sangat berani dan tidak tahu malu. Apakah Adril masih menghormati gubernur sepertinya? Sangat disayangkan dia tidak memiliki seni bela diri, tetapi malah merasakan ketakutan yang besar akan hidup dan mati. Matanya berkedut. Energi sejati itu makin mendekat. Tepat pada saat itu, terdengar ledakan keras. Energi sejati itu tiba-tiba meledak di udara.
Energi sejati itu tersebar dan melesat keluar, meluncur hingga beberapa ratus meter, lalu menembus kantor gubernur yang tidak terkena dampak pertempuran sebelumnya. Kekuatan ini. Tatapan Adril sangat serius. Kekuatan ini telah melampaui Gilbert dan Elin. Kekuatan apa yang lebih kuat dari mereka? Deka merasa kedua kakinya lemas. Saking takutnya, dia hampir pipis di celana. Lalu, dia berteriak dengan marah. Dasar brengsek. Lepaskan aku. Maaf, belum bisa. Adril tersenyum malu, tetapi tetap memegangnya dengan erat dan tidak berniat melepaskannya. Hal ini membuat Deka merasa kesal. Sementara itu, di tengah keterkejutan semua orang, terdengar suara lembut yang berkata, kamu itu seperti ikan belut, licin dan sulit ditangkap. Jadi, aku harus memotongmu agar merasa puas. Suaranya yang lembut mengandung energi sejati dan tingkat kekuatan, seolah memiliki kekuatan tak terbatas dan membuat orang merasa gemetar. Semua orang melihat ke arah suara itu. Lalu, tiba-tiba ada yang berseru, itu. Tetua Felix dari keluarga Forest. Dari kejauhan, ada sosok pria tua yang berjalan mendekat. Setiap langkahnya melepaskan tekanan yang tak tertandingi. Auranya memenuhi seluruh ruangan sampai membuat orang terengah-engah. Auranya membuat semua orang di dalam ruangan merinding. Napasnya saja membuat orang tak tahan. Dia terlihat sangat tua, tetapi matanya berbinar sampai membuat orang tidak berani menatapnya. Energi intinya masih kuat. Dialah yang baru saja menyerang dan ingin membunuh Adril. Dia adalah Tetua Felix. Dia sudah lama tinggal di rumah keluarga Forest dan belum pernah muncul. Sekarang, dia justru datang secara langsung untuk membunuh Adril. Melihat situasi ini, hati Calvin tiba-tiba terasa dingin. Kabarnya Tetua Felix sudah mencapai ranah guru bumi setengah langkah.